wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sudah pada sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas sedang menyiapkan kelas terbaru, kemudian kita membaca doa secara bersama. Silakan ketua kelas. Siap berdoa mulai. Amin, amin. Semoga dengan kita membaca doa, semua kegiatan kita yang akan kita lakukan hari ini diberi keberkahan oleh Allah dan ilmu yang kalian terima menjadi berkah. Amin, amin. Oke, sebelumnya kita tahu penting belajar itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kita mengingat bahwa kita punya orang tua yang mengharapkan anaknya untuk menjadi seorang yang sukses. Jadi dengan kita belajar, kita juga sudah bisa menyenangkan hati orang tua di rumah. Jadi jangan pernah menganggap bahwa belajar itu adalah hal yang sepele, karena dengan belajar itu akan menentukan masa depan kalian. Oke, kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang hijab, proses pembentukan dan juga faktor-faktor yang kemudian tentang proses pembentukan urin. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Jadi LKPD ini adalah bukan kerja peserta didik. Nanti Bapak akan bagikan kepada setiap kelompok. Nanti kalian bisa kerja sama lalu kita tampilkan di sini. Oke, semuanya sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Siap. Oke. Nanti kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok saja, 1, 2, dan 3. Baik, semuanya sudah dapat LKPD? Oke. Nah, sebelumnya semua mahasiswa harap memperhatikan penjelasan dari saya agar kalian nanti dengan mudah bisa mengerjakan LKPD-nya. Oke, jadi di LKPD ini silakan nanti adik-adik sekalian untuk mengisi nama, kemudian kelasnya dan juga kelompok. Kemudian saya dibuka di lembar selanjutnya. Nah, di situ ada tujuan. Di sini tujuannya kita menggunakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Karena nanti kalian harus merumuskan masalah, kemudian bisa mengumpulkan data-data untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian untuk modelnya itu kita menggunakan problem based learning. Sehingga kita nanti akan memunculkan satu masalah, kemudian kita akan menganalisisnya dan juga kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian untuk pekerjaan LKPD bisa dibaca sendiri dalam waktu 2 menit. Mungkin silakan dibaca dulu. Mungkin sudah cukup ya waktunya untuk membaca petunjuk kerjaan LKPD. Nah, kemudian jadi sekarang bisa melihat di halaman kedua, yaitu pada orientasi siswa terhadap masalah. Nah, adik-adik bisa membaca masalahnya, kemudian silakan diisi rumusan masalah yang terdapat dari penjabaran masalah tersebut. Silakan diisi di kolomnya, kemudian lanjut ke halaman selanjutnya itu setelah adik-adik semua membaca rumusan masalahnya, silakan untuk mencari data, boleh dari buku, boleh dari internet. Jadi silakan cari semua data yang berhubungan dengan masalah yang telah dipaparkan di LKPD tadi. Oke. Kemudian terakhir dari mahasiswa silakan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, untuk mengajar LKPD saya beri waktu sebanyak 20 menit untuk mengajar. Oke, untuk waktu pengerjaan sudah selesai. Mungkin saya silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan apa saja yang kalian kerjakan dari LKPD. Baik, teman-teman, di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis kelompok kami, di mana kami di sini menentukan bahwa warna urin dapat memberikan sejumlah informasi mengenai kesehatan tubuh kita. Salah satu yang paling dasar itu adalah seberapa terhidrasi tubuh kita.
Pada tingkat yang berlanjut, warna urin juga dapat mencerminkan makanan, vitamin, dan juga obat-obatan yang kita minum. Selanjutnya, warna urin yang tidak biasa juga bisa menjadi tanda bahwa adanya penyakit pada tubuh kita. Nah, inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk memperhatikan warna urin yang dikeluarkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan menggunakan sertifikatnya. Baik teman-teman sekalian, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana yang kami dapatkan ialah ginjal ini berbentuk seperti kaca merah ya. Kemudian ginjal ini terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang, di rongga perut, di dinding tubuh dorsal. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kemudian kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ginjal atau lain berbentuk seperti biji kacang merah atau cheese. Ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang, di rongga perut, di dinding tubuh dorsal. Oke, hanya sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian menyelesaikan KPD, saya lihat alhamdulillah rata-rata semua sudah bisa mengerti bagaimana cara mengerjakan KPD. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan sebagai penguatan materi saja. Oke, jadi kita lihat di sini ada salah satu pertanyaan ataupun tugas untuk mengisi struktur-struktur dari ginjal. Nah, sekarang kita semuanya bisa melihat ke gambar yang saya tampilkan. Itu adalah struktur dari ginjal. Oke, jadi secara umum ginjal itu dia terbagi menjadi 3 bagian, 3 ruang. Yang pertama, dia ada korteks, kemudian ada medula dan ada pelvis. Untuk membedakannya bagaimana? Korteks itu adalah bagian paling luar dari ginjal. Jadi setelah bisa kita lihat ini fibrous capsule, ini adalah dia selaput yang melindungi bagian dalam ginjal. Jadi namanya fibrous capsule. Nah, fungsinya apa? Dia melindungi organ-organ maupun bagian-bagian di dalam ginjal. Nah, setelah bagian fibrous capsule ini di sini, ini dinamakan korteks. Kemudian yang kedua ada namanya medula. Nah, medula ini adalah bagian kecil dari ginjal yang dia itu di dalamnya terdapat tubulus dan juga nefron. Nah, nantinya tubulus dan nefron ini berkaitan dengan proses pembentukan urin. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya pelvis. Nah, ini pelvis ataupun kalis. Kalis sama pelvis sama ini. Dia berbentuk seperti cabang yang menghubungkan ginjal dengan saluran ureter. Jadi ada 3 bagian utama, yaitu ada medula, ada korteks dan juga pelvis. Jadi adik-adik semua harus ingat ada 3 bagian utama dari ginjal, yaitu medula, korteks dan juga pelvis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana proses dari filtrasi, proses dari pembentukan urin tadi. Nah, sama seperti fungsinya, ginjal itu fungsinya adalah berfungsi untuk salah satunya menyaring segala zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi dia sebagai ekskresi, organ ekskresi dan mengeluarkan apa saja yang tidak diperlukan oleh tubuh. Salah satunya adalah urin tadi. Nah, bagaimana pembentukannya? Yang pertama melalui proses filtrasi atau penyaring. Nah, ini merupakan tahap awal dari proses pengeluaran urin.
di mana dia terjadinya di glomerulus. Nah, sekarang kita lihat di mana sih glomerulus itu. Nah, glomerulus adalah bagian yang berbentuk bulat, gumpalan di bagian nefron. Nah, disitulah terjadi proses filtrasi, yaitu dia penyaringan. Penyaringan ini apa sih yang disaring? Yaitu dia disaring segala jenis zat-zat makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya seperti glukosa, kemudian amonia dan juga lain-lain. Nah, pada proses filtrasi ini dia akan menghasilkan namanya urin primer. Nah, urin primer ini dapat didefinisikan dia sebagai urin yang masih memiliki zat yang diperlukan oleh tubuh. Apa contohnya? Salah satunya dia masih memiliki glukosa. Makanya setelah proses filtrasi sudah selesai, maka ada namanya proses absorpsi. Apa namanya ini? Dia adalah proses penyerapan kembali. Proses penyerapan kembali, karena tadi kan di sini masih ada urin primer, masih ada zat-zat yang perlu tubuh. Nah, di sini diserap kembali zat-zat tadi. Nah, kemudian hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Oke. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi di bagian ginjal namanya tubulus proximal. Ya, tubulus proximal. Kemudian dia menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini yang dinamakan urin yang akan dikeluarkan. Tetapi dia juga masih memiliki nantinya di proses yang ketiga, augmentasi. Ini dia proses terakhir. Dia terjadi di tubulus coativus. Sama seperti namanya. Jadi dia di sini dikumpulkan, urin-urin sekunder tadi dikumpulkan. Kemudian di sini terjadi lagi nanti penyerapan kembali NaCl, air dan juga urea. Baru setelah ketiga proses ini selesai, baru dia dikeluarkan melalui ureter, kemudian vesika urinaria, dan baru dikeluarkan melalui uretra. Oke, clear untuk bagian pengeluaran urin tadi. Kemudian kita akan melihat karena di sini juga ada dibahas tentang di masalah tadi, karena dibilang bahwa warna urin si bapak memiliki warna seperti demikian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana warna urin yang baik dan juga tidak baik, yang juga urin yang sehat dan tidak sehat. Nah, jadi sekalian bisa melihat ke proyektor. Nah, ini adalah grafik warna dari urin yang sehat dan tidak sehat. Nah, apabila warna urinnya dia berwarna agak putih, tahu pernah lihat kan warna urin putih dia memang jernih. Nah, itu menandakan bahwa kita itu overhydrate. Jadi berlebihan cairan yang kita konsumsi, sehingga urin yang kita keluarkan itu berwarna jernih ataupun tidak kuning ya. Kemudian kalau untuk urin yang bagus yang normalnya itu dia berada di good atau free. Nah, ini urin yang memang normalnya pada urinnya. Kalau kita memiliki warna agak kuning pucat, itu urin yang menandakan bahwa dia itu sehat. Kemudian kalau udah mengeluarkan urin yang di atas light dehydrate. Nah, kalau di light dehydrate ini berarti ini antara antara dia tidak terhidrasi dan dia tidak dehidrasi, jadi pas-pasan. Kemudian kalau udah mencapai ke warna oranye ataupun merah, ini ada masalah pada ginjal. Biasanya kalau udah merah itu menandakan adanya kanker ginjal ataupun gagal ginjal. Sehingga yang dikeluarkan oleh urin itu dia berupa darah. Jadi bercampur dengan darah sehingga warnanya jadi merah. Kemudian yang terakhir kita akan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran urin ya. Yang pertama ada faktor internal. Salah satunya adalah karena hormon ADH.
bekerja pada proses augmentasi. Nah, dia mengendalikan supaya air yang dikeluarkan itu tidak berlebihan. Jadi dia mengendalikan proses pengeluaran air pada pengeluaran urin. Kemudian ada yang namanya faktor eksternal. Ini mungkin lebih mudah kita amati ya. Contohnya suhu lingkungan. Adik-adik semua pasti pernah ketika cuaca sedang dingin, pasti frekuensi buang airnya lebih sering kan daripada cuaca panas. Karena kenapa? Karena di saat cuaca dingin itu tubuh kita mengeluarkan keringat itu agak kurang. Ya, frekuensi keluar keringat itu kurang, sehingga dia lebih sering dibuang melalui urin tadi. Oke, mungkin itu saja penguatan materi dari Bapak. Kemudian untuk RKPD-nya, alhamdulillah semua sudah mengerjakan dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam mengerjakannya. Kemudian silakan Bapak akan silakan mengeluarkan lembar kertas kosong. Kita akan menggunakan sedikit soal untuk perkuat materi kalian. Oke, terima kasih telah mengerjakannya. Mungkin untuk hasilnya nanti minggu depan akan Bapak kembalikan kembali ke kalian. Untuk hari ini Bapak padai sampai sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bersuka.